Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel YouTube Az-Zahra Doa. Kami hadir untuk membawa cahaya kehidupan melalui konten Islami yang mendalam dan inspiratif. Di sini, saudaraku akan menemukan berbagai video tentang doa, tafsir Al-Quran, dan pemahaman Islami yang mendalam. Kami berharap semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan dilimpahi rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan konten yang kami bagikan, kami berharap dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi saudaraku semua dalam menjalani kehidupan yang Islami. Saudaraku yang dirahmati Allah, saat fajar merekah dan cahaya matahari mulai menyinari dunia, umat muslim memiliki kesempatan istimewa untuk meraih keberkahan dan kelancaran dalam kehidupan mereka. Di saat itulah, sholat subuh menjadi bentuk ibadah yang tak hanya menghubungkan kita dengan Yang Maha Kuasa, tetapi juga membawa potensi luar biasa untuk mengisi harapan dan tindakan kita dengan makna yang mendalam. Tahukah saudaraku bahwa sholat subuh bukan hanya sekedar 2 rakaat rutin? Ia adalah peluang untuk menciptakan keajaiban dalam rutinitas harian kita. Meski waktu pelaksanaannya mungkin membuatnya tampak berat, justru di dalam tantangan itulah tersimpan berkah yang tiada tara. Jika saudaraku pernah merasa bahwa melaksanakan sholat subuh adalah hal sulit, Anda bukanlah satu-satunya. Banyak di antara kita yang pernah berjuang untuk bangkit dari kenyamanan tempat tidur saat suara azan subuh memenuhi udara. Namun, tahukah Anda bahwa perjuangan itulah yang memunculkan nilai yang begitu tinggi? Kesungguhan kita melawan kantuk adalah bukti nyata kesungguhan kita dalam menghadapkan diri kepada Allah. Namun pahala tak berakhir di sana. Amalan yang kita lakukan setelah sholat subuh memiliki potensi untuk menggandakan pahala kita. Sekecil apapun amalan tersebut, seperti membaca zikir, membaca Al-Quran, atau bersedekah, semuanya menjadi batu bata dalam membangun kebaikan dalam hidup kita. Ini adalah momen yang menunjukkan bahwa ibadah tak hanya berhenti pada gerakan fisik, tetapi melibatkan komitmen nyata untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna. Dan tahukah saudaraku, rahasia besar tersimpan di balik amalan-amalan setelah sholat subuh. Kehadiran kita di dalam rutinitas ini membawa berkah yang meluas. Keberkahan dalam rezeki, kelancaran dalam urusan, serta perasaan damai dalam hati. Semuanya adalah anugerah yang akan mengalir kepada mereka yang dengan ikhlas menjalankannya. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan 7 amalan yang bisa dilakukan oleh umat muslim setelah melaksanakan sholat subuh beserta dalilnya. Namun, sebelum melanjutkan pembahasannya, jika Anda merasa terinspirasi oleh konten ini dan ingin terus mendapatkan informasi dan wawasan Islami yang bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini. Dengan berlangganan saluran kami,
Anda akan selalu mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah konten-konten baru yang akan memotivasi dan memberi sinar dalam perjalanan spiritual Anda. Amalan setelah sholat subuh yang pertama adalah membaca Sayyidul Istighfar. Saudaraku yang dirahmati Allah, umat muslim yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu subuh dan petang akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Berikut ini bacaan Sayyidul Istighfar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana ala ahdika wa ahdika mastada'tu. A'udzubika min syarri ma sanatu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari juga disebutkan bahwa orang yang mengamalkan bacaan Sayyidul Istighfar kemudian meninggal dunia setelahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin baginya surga. Dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ketika sore, lalu ia wafat pada malamnya, maka ia masuk surga atau ia tergolong penghuni surga. Siapa yang membacanya ketika pagi, lalu ia wafat pada siangnya, maka nasibnya sama seperti orang yang mengamalkannya pada petang hari. Amalan setelah sholat subuh yang kedua adalah membaca sholawat. Amalan setelah sholat subuh berikutnya yang bisa diamalkan adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang termasuk ringan dikerjakan baik secara perorangan maupun berjamaah. Perihal keutamaan sholawat di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Amalan setelah sholat subuh berikutnya yaitu banyak membaca zikir pagi hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu memanjatkan zikir di pagi dan di petang hari sebanyak 3 kali. Zikir tersebut diamini 70.000 malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut zikir petang dan pagi hari yang diajarkan Rasulullah SAW. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Zikir dan doa tersebut dibaca 3 kali. Amalan setelah sholat subuh yang keempat yakni membaca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi disebutkan bahwa membaca 3 ayat dari akhir surat Al-Hasyr maka Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk memohonkan ampunan baginya hingga petang hari. Jika ia mati di hari itu, maka ia mati sebagai syahid. Selain itu, barang siapa yang mengucapkannya di kala petang hari,
maka ia beroleh kedudukan yang seperti itu. Amalan setelah sholat subuh selanjutnya yakni membaca surat Al-Waqiah yang bisa dilakukan pada malam hari dan saat sholat subuh. Manfaat orang yang rutin membaca surat Al-Waqiah kelak akan mendapat syafaat di hari kiamat. Selain itu, para ulama juga menyatakan bahwa manfaat membaca surah Al-Waqiah pada tiap malam dan setelah sholat subuh yaitu akan dimudahkan dan dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari kefakiran. Saudaraku yang dirahmati Allah, amalan setelah sholat subuh yang keenam adalah mendirikan sholat isyraq, yaitu sholat dilakukan saat matahari telah terbit. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa sholat ini memiliki banyak keistimewaan. Diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu ia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna. Hadis riwayat Tabrani. Amalan setelah sholat subuh yang ketujuh adalah melaksanakan sholat duha. Saudaraku yang dirahmati Allah, selain sholat isyraq, umat muslim juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha setelah sholat subuh karena memiliki banyak keutamaan. Beberapa di antaranya yaitu dimudahkan rezekinya, sedekah persendian, diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan pelengkap sholat wajib. Sholat duha ini juga dikenal dengan sholat pembuka rezeki. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang, di waktu duha, maka aku akan mencukupi di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi. Amalan setelah sholat subuh yang terakhir yakni melakukan sedekah subuh yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Ada banyak keutamaan dari sedekah subuh. Salah satunya yaitu akan didoakan 2 malaikat untuk diberi gantinya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turut datang 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari. Demikian yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Terima kasih telah memilih channel Az-Zahra Doa sebagai sumber ilmu dan inspirasi Islami. Semoga Allah senantiasa memberkahi saudaraku semua dan memudahkan segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.